kuatkan keyakinan bahwa hidup kita sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi qalam. Qalam itu pena, bukan tempat ikan. Ketika Allah menciptakan qalam, ada makhluk namanya qalam, lalu Allah menyuruh qalam itu menulis. Ya qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Pena itu pun menulis. Tertulis, tempat pena itu menulis namanya papan. Papannya itu dijaga malaikat. Papan bahasa Arabnya lauh, pakai ha, lauh. Dijaga bahasa Arabnya mahfuz. Maka papan tempat pena menulis itu disebut dengan lauh mahfuz, papan yang terjaga. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, sampai dia ke lauh mahfuz itu, nampaknya buku catatan bahwa Abdul Somad akan meninggal hari Jumat, waktu khotib Jumat. Saat dia mengatakan, takutlah kepada Allah, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mati dia waktu itu, meninggal dunia. Tertulis di Lauhil Mahfuz, tak ada yang bisa merubahnya. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yusbit, Allah membiarkan sesuai dengan kehendaknya. Wa indahu ummul kitab, karena dialah yang pemilik, yang punya catatan itu. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Semuanya serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Putus kaji. Ini tentang yang disebut dengan tauhid kematian. Kalau tak putus tauhid kematian, nanti ibu-ibu bawaannya takut. Handphone mati, takut. Telepon masuk, takut. Telepon tak masuk-masuk, takut. Suami pergi sebentar, takut. Pergi lama, takut. Tak pergi-pergi, takut. Orang kalau terlalu banyak takutnya, asam lambung naik, darah tinggi naik, diabetes naik, asam urat turun ke kaki. Kalau putus tauhid kematian ini, hati kita tenang. Anak kita kuliah di Jogja, tenang. Anak kita kuliah di Jakarta, tenang. Suami kita pergi keluar kota tugas, tenang. Kita pun ditakut-takuti orang, tak mempan. Betul? Itulah maka tauhid kematian. Tapi yang namanya nasihat ini sama macam obat. Waktu awal diminum semangat, habis itu lupa. Maka sesungguhnya yang ceramah ini saya. Tapi saya ini pun manusia. Hati saya berbolak-balik. Kadang saya kuat, kadang saya lemah. Lalu siapa yang menguatkan keyakinan saya? Habis saya ceramah ini, diam-diam, malam-malam, pas saya sendiri, saya dengar balik ceramah itu sendiri. Diam-diam saya dengar, untuk menceramahi diri sendiri. Jangan cuma pandai bercakap aja Abdul Somad, sekali-kali dengarkan juga cakap. Jangan tunjuk orang. Ingat mati, mati kuasa Allah. Satu jari yang ke ibu-ibu tuh, yang keempat ke diri sendiri. Buya Hamka menulis buku tasawuf modern, banyak bercerita tentang batin, tentang diri. Menjelang kematiannya di rumah sakit, buku itu dimintanya ke anaknya, dibacanya lagi untuk mengenang dirinya. Karena banyak hal-hal yang terlupa, tak ingat. Dari awal tausiah sampai sekarang, jangankan ibu, saya pun tak ingat.
apa yang saya sampaikan. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, Dia kirim alat-alat untuk mengingatkan kita. Namanya itulah yang tertulis di kamera masing-masing. Tak saya sebutkan, takut jadi iklan gratis. Ini tentang tauhid kematian. Jangan sampai kita silap, kita salah, rusak akidah kita kepada Allah SWT. Kenapa si Anu meninggal? Tabrak mobil. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara lupa makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara terlalu banyak makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara salah makan obat. Kata obat, kenapa pula aku salah? Makan obat itu hanya usaha dan ikhtiar. Pakai helm usaha dan ikhtiar. Pakai masker usaha dan ikhtiar. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau mati, kata Allah, seluruh manusia di dunia ini mau menyelamatkan engkau, mau memberikan engkau obat, mau menyuntik engkau, mau membawakan dokter spesialis terhebat. Kalau mati, kata Allah, tetap mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dukun santet dikumpulkan untuk menyantet engkau. Diadakan musabaqah dukun santet. Dukun santet yang menang disuruh menyantet engkau. Kalau tak mati, kata Allah, maka tak mati. Ada dukun santet taubat.